مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita memasuki bab ketiga. Bab ketiga ini yaitu tentang babu zikril mauti wal isti'dadu lahu, yaitu bab tentang mengingat kematian dan persiapan untuknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat. Ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah untuk mengingat hal yang menghancurkan semua kelezatan. Yang dimaksud hal yang menghancurkan kelezatan itu adalah kematian itu sendiri. Wa an Umar ibn al-Khattab qala Rasulullah SAW aksiru min zikri hazimil lazzat. Juga dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Kalau tadi dari Abu Hurairah, ini dari Umar ibn al-Khattab. Sabda Rasulullah, aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan, memusnahkan kelezatan. Qulna, kami berkata, para sahabat pada waktu itu, ya Rasulullah, wa ma hazimul lazzat? Wahai Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan hazimul lazzat, yang menghancurkan semua kelezatan? Qal, Rasulullah menjawab, al-mautu, yaitu kematian. Kalau tadi hadis yang dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Kalau ini oleh Abu Nu'aim al-Baihaqi. Kemudian Qurtubi, pengarang kitab ini, menjelaskan, aksiru zikra hazimil lazat al-maut. Jadi hadis tadi dikomentari kalamun muhtasarun wajizun. Ini suatu ungkapan yang sangat ringkas dan padat. Qad jama'a at-tazkirah. Dia telah mengumpulkan peringatan. Wa ablagha fil mau'izah. Dan
memberikan penekanan yang sangat di dalam nasihat. Fa inna man dzakaral mauta haqiqata dzikrihi naghasa alaihi lazatuhu al-hadirah. Jadi barang siapa yang betul-betul ingat kematian, mengingat kematian dan sebenar-benar mengingat, maka akan hilang kelezatan yang sedang dirasakan. Wa mana'ahu min tamanniha fil mustaqbal, dan berharap dan menghalangi untuk berharap mendapatkan kelezatan itu di masa yang akan datang. Kalau seandainya suatu saat orang sedang menikmati kelezatan, kemudian ingat mati, udah hilang itu rasa kelezatan. Dan tidak berharap lagi untuk mendapatkan kelezatan yang tadi dirasakan itu. Wa zahadahu fima kana minha yu'ammil. Dan akan menjauhkan zuhud, ini maksudnya. Zuhud dunia, meninggalkan dunia, maksudnya tidak terlalu cinta kepada dunia begitu. Di mana sebelumnya itu sudah berharap-harap, merancang, ya, dan seterusnya. Yang tadinya memikirkan dunia, begitu ingat mati yang sebenarnya itu akan hilang. Nah, itu yang ingat kematian. Sebaliknya, walakinan nufus ar-raqidah, akan tetapi jiwa yang diam, dia tidak ingat mati, wal qulubul ghafilah, dan hati yang lalai, tahtaju ila tatwilil fu'ad, ini butuh nasihat yang panjang. Orang yang hatinya itu lalai itu butuh nasihat berpanjang-panjang, istilahnya berbusa-busa gitu ya. Wa tazwiqil alfaz, dan perlu menggunakan kata-kata yang manis-manis, yang indah-indah gitu. Itu kalau bagi yang lalai. Wa illa fa fi qaulihi alaihi salatu wassalam aksiru dzikra hadhimil ladzat ma yakfis sami. Jadi kalau hati itu bukan hati yang lalai, bukan hati yang off gitulah, pasif gitu, maka sudah sangat cukup apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan, menghancurkan kelezatan. Ditambah ma'aqaulihi ta'ala, ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185, juga surat Al-Ankabut ayat 57 yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi sudah cukup sebetulnya. Tapi sekali lagi kalau hati-hati kita yang masih lalai itu butuh nasihat berpanjang-panjang. Jadi itu sebenarnya cukup, wa yuzhilu nadhiru fihi, dan sudah cukup dua ayat dengan satu hadis itu sudah cukup bagi orang yang mau merenungkan ya tentang kematian itu. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu adalah seseorang yang selalu pada dirinya tercermin apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi dan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Selalu mengingat kematian. Baik, kemudian setelah tadi Al-Quran, hadis dalam metode yang dipakai oleh
Qurtubi ini setelah menyampaikan Al-Quran, hadis itu kemudian menyampaikan pendapat-pendapatnya, menyebutkan pengalaman-pengalaman spiritual para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, selanjutnya dikatakan oleh Imam Qurtubi, "I'lam anna dzikrul maut yurisu istish'ar al-inzi'aj an hadhihi daril faniyah." Kata beliau, orang yang senantiasa ingat kematian, maka dia akan memberikan pengaruh perasaan selalu cemas tentang hidup di dunia yang fana ini. Jadi selalu khawatir, cemas. Wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah, dan selalu berorientasi setiap saat adalah pada kehidupan akhirat yang kekal. Di dunia ini fana, dia selalu khawatir begitu, dan selalu orientasi hidupnya itu ditujukan untuk akhirat yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Imam Qurtubi melanjutkan bahwa summa innal insan la yanfaqu an halatai dhaiqin wa sa'atin wa ni'matin wa mihnah. Kata beliau, orang itu dalam hidupnya tidak lepas dari dua hal. Dhaiq wa sa'ah, sempit dan luas. Ni'mah wa mihnah, hampir sama ini kata-katanya. Ni'mah wa mihnah. Nikmat dan cobaan. Terus saja manusia seperti itu. Ini tambahan saya, ada ingat dalam sebuah syair itu, hari itu sebenarnya hanya dua sebetulnya. Hari itu tidak 7. Hari itu hanya diringkas menjadi 2 saja. Yaitu yaumun laka wa yaumun alaika. Hari-hari yang berpihak kepadamu, menyenangkan, membahagiakan, dan alaika, ada yang tidak menyenangkan. Sudah semua orang dan semua waktu seperti itu. Nah, dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, kalau seseorang di dalam keadaan dhaiq wa mihnah, kehidupannya sempit, banyak cobaan, gimana posisi dzikrul maut? Fa dzikrul mauti yuzhilu alaihi ba'dama huwa fihi fa innahu la yadum. Jadi kalau orang itu senantiasa ingat kematian, sementara hidupnya pas dalam keadaan sempit, banyak cobaan, banyak bencana, banyak musibah, kan? Maka akan memudahkan apa yang sedang dialami itu. Jadi perasaannya itu menjadi ringan. Karena apa? Fa innahu la yadum. Bahwa sesuatu yang kehidupan yang sempit, yang banyak coba, tidak pernah kekal. Dan kalau umpamanya kesempitannya itu betul-betul membuat sulit kehidupannya, kata Imam Qurtubi, wal mautu as'abu minhu. Kematian itu jauh lebih sulit. Kematian itu jauh lebih berat dari kondisi sempitnya hidup, banyak bencana dan sebagainya. Nah, itu ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sekarang posisi yang lain, aufik hali nikmatin wasa'ah. Bagaimana kalau orang itu di dalam keadaan leluasa, rezekinya melimpah, segalanya mudah, luas. Bagaimana posisi dzikrul maut? Fa dzikrul mauti yamna'uhu minal ightirari biha. Maka mengingat kematian akan menghalangi dirinya dari tertipu. Tertipu dari kenikmatan-kenikmatan. Tertipu dengan keluasan hidup, kesenangan hidup, wasukuni ilaiha, dan merasa tenang. Jadi hidup itu nggak boleh merasa tenang.
tidak terancam dengan kematian, tidak merasakan ada akibat nanti di akhirat. Jadi dua-duanya dalam kondisi apapun itu zikrul maut sangat penting. Bapak sekalian, kemudian beliau menyampaikan sebuah syair tapi mungkin tidak saya sampaikan di sini lah. Kita lanjutkan saja ungkapan Al-Qurtubi. Wal mautu laisa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum. Jadi kematian itu enggak ada tahun tertentu kapan matinya, tahun berapa enggak ada. Wala zamanun ma'lum, dan tidak juga ada waktu tertentu. Wala maradun ma'lum, dan tidak juga karena sakit tertentu. Sering orang kalau ada yang meninggal sakit apa ya? Sebetulnya pertanyaan itu ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya sepertinya seolah-olah kalau mati itu harus sakit gitu kan. Padahal tidak. Dalam syair ya, ini tambahan saja. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ya, sebab kematian itu banyak, tapi mati itu satu. Jadi tepatnya kalau ditanya sakit apa itu ya kenapa meninggal ya karena sudah waktunya meninggal. Sebab orang tidak sakit pun bisa meninggal. Wala maradun ma'lum. Wa dzalika liyakunal mar'u ala ahibbatin min dzalika musta'iddan lidzalik. Jadi kenapa mati itu tidak pakai tahun tertentu, tidak waktu zaman tertentu, tidak sakit tertentu, agar setiap orang itu selalu menyiapkan diri untuk kematian itu. Selalu siap siaga menyiapkan diri. Wa kana ba'du salihin yunadi bilailin ala suril Madinah ar-rahil ar-rahil. Ini cerita orang-orang soleh zaman dahulu. Sebagian mereka itu dulu ada orang soleh itu suatu malam itu memanggil-manggil di batas kota, memberikan panggilan. Panggilannya ar-rahil ar-rahil. Sudah waktunya pergi, waktunya pergi. Kemudian falamma tuwfiya faqada sautahu Amirul Madinah. Jadi ketika beliau meninggal, gubernur Madinah, ini Madinah maksudnya Madinatul Munawwarah karena pakai al ya. Jadi gubernur Madinah pada waktu itu kehilangan adanya suara yang rutin. Ya itu rutin. Jadi kalau Ramadan ini ada yang biasa sahur gitu ya. Nah ini orang ini kerjaannya kalau malam itu selalu mengatakan siap pergi ya, siap pergi. Siap pergi. Sudah waktunya pergi. Nah, ketika beliau meninggal itu, gubernur Madinah itu merasa kehilangan. Kemudian ditanya, ini kenapa nggak ada lagi suara? Kemudian diberitahu, innahu qad mat, bahwa sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Wah, itu luar biasa ya kalau ada orang yang mau mengingatkan tentang kematian itu. Wa kana Yazid Ar-Raqashi yaqulu nafsihi, ini masih kata-kata Qurtubi menyebutkan sebuah kisah seorang yang bernama Yazid Ar-Raqashi. Dia selalu dialog internal, dialog dengan dirinya sendiri. Ya. Apa yang dikatakan Yazid kepada dirinya sendiri? Waihaka ya Yazid, celaka kamu Yazid. Nama dirinya Yazid. Dia mengingatkan kepada dirinya sendiri. Celaka kamu Yazid. Terus diteruskan, manda yusalli anka ba'dal maut. Siapa yang mau melakukan sholat untukmu setelah kematian? Ini peringatan yang sangat dalam sekali, apalagi orang yang tidak sholat atau
atau menyepelekan sholat. Siapa lagi kalau sudah mati itu siapa yang mau menjalankan sholat dari kewajibanmu? Man dha yasumu anka ba'dal maut. Siapa yang akan puasa menjalankan kewajibanmu setelah kematian? Man dha yataradda anka rabbaka ba'dal maut. Siapa yang akan meminta ridho Tuhanmu setelah mati? Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, tadi dia berkata kepada diri sendiri, dialog pada diri sendiri. Kemudian sekarang disampaikan kepada semua orang. Ayuhan nas, ala tabkuna wa tanuhuna ala anfusikum baqi hayatikum. Wahai sekalian manusia, kenapa kalian tidak menangis? Menangisi, meratapi diri kalian dari sisa-sisa kehidupan kalian. Manil maut talibuhu wal qabru baituhu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu. Siapa kematian yang dia itu selalu mencarinya. Jadi diarahkan kepada siapapun di mana kematian itu selalu memburunya. Ditujukan kepada siapapun yang kuburannya itu nantinya akan menjadi rumahnya. Ditujukan kepada siapapun, watturabu firashuhu, di mana tanah itu nanti akan menjadi tempat tidurnya. Wadudu anisuhu, dan kepada siapapun di mana ulat itu nanti akan menjadi teman setianya. Wa huwa ma'a hadza yantaziru al-faza'il kaif akbar kaifa yakunu haluhu. Dengan segala peringatan tadi, ya, dia menunggu kekagetan yang besar, yaitu kematian itu. Bagaimana nanti keadaannya? Kemudian dia setelah dialog pada diri sendiri, menyampaikan kepada orang lain, summa yabki. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya sampai dia pingsan. Itulah kisah Yazid Ar-Raqashi. Kisah yang lain yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab ini, apa yang dikatakan oleh At-Taimi. At-Taimi. Dia katakan, ada dua hal yang memutuskan dariku kelezatan dunia. Jadi mungkin tidak banyak yang orang yang ketika sedang merasakan kelezatan dunia ini kemudian tiba-tiba hilang kelezatannya. Nah, dia mengatakan dua hal yang selalu memutus kelezatan dunia dariku. Yang pertama adalah zikrul maut, yaitu ingat kematian. Wa zikrul mauqif baina yadayillahi ta'ala, dan mengingat situasi ketika berada di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti di hari kiamat, di mahsyar. Kata beliau, kalau ingat dua hal itu, nikmat apapun yang dirasakan di dunia itu hilang semua. Wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dulu, ini masih dikemukakan oleh Qurtubi, kalau tadi At-Taimi sekarang menceritakan tentang Umar ibnu Abdul Aziz, seorang khalifah yang sering dijuluki dengan khalifah Rashidah yang kelima. Biasanya Khulafaur Rasyidin itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ada satu lagi yang sering dikatakan sebagai khalifah yang penuh dengan kemuliaan, petunjuk, itu yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengumpulkan para ulama
dalam pertemuan itu dilakukanlah ya semacam seminar begitu. Tapi temanya itu bukan tentang ekonomi, bukan tentang politik, bukan tentang apa saja. Tapi yang dibahas adalah tentang kematian. Yang dibahas tentang kiamat. Yang dibahas tentang akhirat. Nah ini mungkin nggak pernah terjadi ya sekarang ini. Jadi ketika dilakukan diskusi tentang 3 hal itu, peserta seminar itu, para ulama itu menangis semua. Menangis. Seminar itu hasilnya adalah tangisan. Hatta ka'anna baina aidihim jenazah. Seolah-olah di tengah-tengah forum itu sedang ada jenazah. Wa qala Abu Nuaim, berkata Abu Nuaim, ini lain lagi, ulama lain lagi yang disebutkan oleh Qurtubi di sini. Kana Tsauri idza zakara al-maut la yuntafa'u bihi ayyaman. Fa in su'ila an syai'in qala la adri la adri. Jadi Abu Nuaim menceritakan Ats-Tsauri itu ulama besar ya. Tabi'in ya. Ats-Tsauri ini kalau pas dia lagi ingat kematian itu nggak bisa diajak bicara apa-apa dia. Tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Padahal dia ulama besar yang biasanya mengajarkan ilmu, menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Tapi begitu dia ingat kematian, nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi diajak bicara pun tidak bisa lagi. Dan kalau ditanya, gimana tentu kalau dalam kondisi normal itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin begitu, ketika sedang menghadapi seperti itu, dia hanya menjawab la adri, saya nggak tahu. Wa qala ad-Daqqaq, ulama yang lain yang disebutkan di sini oleh Qurtubi yaitu berkata Imam Daqqaq. Apa kata dia? Kata beliau ini, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak ingat kematian, maka dia akan diberikan kemuliaan 3 hal. Diberi kemuliaan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera tobat. Jadi kalau orang yang memperbanyak ingat kematian, maka segera tobat. Tobat ini, kita ini kan dosanya banyak sekali. Ada dosa masalah akidah, mungkin ada keraguan, ada masih syirik, dosa ibadah, mungkin tidak tepat waktu sholat, tidak menjalankan sholat dengan baik, ya. Juga dalam muamalah, mungkin ada hak-hak orang lain tidak dipenuhi. Tobat dari kita tidak peduli kepada agama kita, tidak memperjuangkan agama itu, semua itu dosa-dosa juga. Jadi kalau orang itu memperbanyak ingat kematian, salah satu kemuliaannya adalah ta'jilut taubah. Segera tobat. Kemudian yang kedua adalah wa qana'atil qalbi. Hatinya itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak rakus. Dan yang ketiga, wa nisyatil ibadah. Nah, ini dia. Wa nisyatil ibadah. Dan rajin ibadah, semangat ibadah. Jadi ya, salah satu indikasi orang rajin ibadah, selalu istighfar, selalu menerima pemberian itu, ya karena ingat kematian. Nah itu kalau orang banyak ingat kematian. Sekarang kalau sebaliknya, waman nasyal maut, orang yang lupa terhadap kematian,
lupa kematian. Uqiba bi thalathati asya. Ini dampaknya dia akan mendapatkan iqab, balasan. 3 hal. 3 hal. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau tadi takjil at-taubah, kalau ini taswibut taubah. Menunda-nunda tobat. Kita kan masih muda. Kita kan masih sehat. Kita kan masih sibuk kerja, nunggu pensiun. Pensiun nanti saja. Taswibut taubah. Yang kedua adalah watarkur ridho bil kafaf. Ya, kalau tadi yang pertama qanaah, ini tarkur ridho bil kafaf. Jadi tidak pernah puas terhadap apa yang dimiliki, apa yang diberikan oleh Allah SWT. Ya rakus. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Jadi malas ibadah. Malas ibadah. Nah, ini peringatan dari Imam Ad-Daqqaq. Lalu sekalian, kembali kepada langsung ungkapannya Imam Qurtubi di sini. Kalau tadi Imam Qurtubi menyebutkan nasihat-nasihat para ulama yang lain, dikutip oleh beliau. Sekarang beliau hadir di sini langsung. Fatafakkar ya maghrur fil mauti wa sakratihi. Pikirkanlah wahai orang-orang yang tertipu. Tertipu dari kematian. Artinya tidak ingat mati. Dan sakaratil maut. Dan bagaimana orang menghadapi kematian. Wa su'ubati ka'sihi wa miraratihi. Dan sulitnya. Ini diungkapkan seperti gelas. Itu para orang minum itu. Minuman yang sangat pahit begitu. Wayalal mauti min wa'din ma astaqahu. Wahai kematian yang selalu menepati janjinya. Wa min hakimin ma'adalahu. Wa min hakimin ma'adalahu. Dan dari hakim penguasa yang sangat adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti mukrihan lil qulub. Cukuplah kematian itu melukai hati. Wa mubkiyan lil uyun, dan menjadikan mata ini menangis. Wa mufarriqan lil jamaat, dan melepaskan kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok. Tadinya punya organisasi, punya grup, punya komunitas, tapi kalau sudah mati semua ditinggal. Wahadiman lil-lazzat, dan yang menghancurkan semua kelezatan. Waqati'an lil umniyat, dan yang memutuskan semua harapan. Fahal tafakkarta yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, apakah kau sudah berpikir fi yaumi masra'ika, di hari di mana kau tersungkur, wantiqalika min maudhi'ika, dan pindahmu dari tempatmu yang sekarang ini. Wa idza nuqilta min sa'atin ila daiq, dan ketika kau dipindah dari dunia yang luas ini ke tempat yang sangat sempit, yaitu kubur. Wa khanaka sahibu war rafiq, dan saat itu orang-orang sahabat, kerabat, teman semua akan berkhianat kepadamu. Yang pernah janji hidup semati juga tidak akan menepati janjinya. Wahajarokal akhwa sadiq, saudara, teman dekat semua meninggalkanmu. Wa akhadta min firashika wa ghita'ika ilal hafr, dan kau ambil, kau jadikan tempat tidurmu, penutupmu ke dalam luang lahat. Wa ghatauka min ba'dilinin lihafika biturabin wa madar. Mereka orang-orang yang di sekelilingmu menutupimu, yang tadinya dengan tempat tidur yang halus diganti dengan tanah yang kasar itu. Faya jami'al mal, wahai orang-orang yang senantiasa
mengumpulkan harta, wal mujtahidu fil bunyan, dan berusaha untuk membuat bangunan-bangunan, laisa laka wallahi min malin illal akfan, demi Allah pada akhirnya tidak ada harta bagimu kecuali kain kafan. Bal hiya wallahi lil kharabi waz zahab waz zihab, bahkan kafan pun itu juga akhirnya akan hancur. Wa jismuka liturabi wal ma'ab, pada akhirnya tubuhmu dipersembahkan atau diberikan kepada bumi atau tanah. Fa aina alladhi jama'tahu minal mal, mana hartamu yang selama ini kau kumpulkan? Fahal anqazaka minal ahwal, apakah hartamu itu bisa menyelamatkan dirimu dari semua kesulitan-kesulitan ini? Kalla, sama sekali tidak. Bal taraktahu ila man la yahmaduka, bahkan bisa jadi kau tinggalkan hartamu kepada orang yang tidak memberikan pujian kepadamu, sekedar pujian pun tidak. Wa qaddamta bi auzarika ala man la ya'ziruka. Wa qaddamta bi auzarika ala man la ya'ziruka, dan kau berikan dosa-dosamu kepada orang-orang yang tidak bisa memaafkanmu. Itu nasihat dari Imam Qurtubi, dan kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa orang yang menafsirkan sebuah ayat Al-Quranul Karim. Beliau sampaikan sungguh sangat baik orang yang menafsirkan firman Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Capailah apa yang Allah berikan kepadamu tentang hari akhirat. Ini Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi sebagian para ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini, maksudnya adalah utlub fima a'taqallahu minad dunya ad-darul akhirah wa yal jannah. Jadi perolehlah dari apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, apa yang Allah berikan di dunia ini untuk mendapatkan kampung akhirat, yaitu surga. Jadi sering orang menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini itu sebagai dorongan untuk mencari dunia. Ya itu boleh, memang seperti itu nasnya. Tapi ujung-ujungnya semangat dari ayat ini adalah apa yang dikumpulkan di dunia ini untuk mendapatkan kampung akhirat, yaitu surga. Fa inna haqqal mu'min ayyusrifad dunya fima yanfa'uhu fil akhirah. Jadi menjadi hak orang mukmin, artinya di sini ya kewajiban lah, keharusan orang mukmin itu adalah bagaimana caranya supaya mengalihkan apa yang didapatnya di dunia itu untuk hal yang bermanfaat di akhirat. La fitini wal ma, bukan dunia ini diperoleh untuk tanah saja atau air saja, bahkan untuk at-tajabbur wal baghi, untuk kesombongan dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan hartanya malah justru sombong, dengan hartanya justru melakukan maksiat, bukan itu. Fa'ka'annahum qalu, maka seolah-olah mereka orang-orang yang menafsirkan ayat tadi itu mengatakan, la tansa annaka tatruku jami'a malika illa nasibaka alladhi wal kafan. Seolah-olah para ulama yang barusan menafsirkan tentang ayat Al-Qasas ayat 77 tadi adalah, kau jangan lupa bahwa engkau akan meninggal semua hartamu kecuali bagianmu dari kain kafan itu. Ini Imam Qurtubi mengutip pendapat mufassir, orang yang menafsirkan ayat tadi. Kemudian beliau lanjutkan dengan kata-kata Hasan al-Basri, seorang ulama besar yang biasanya nasihat-nasihatnya sangat tajam. Kata Hasan Basri, inna qauman
alihatuhumul amani hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Jadi kata Hasan Basri, ada orang-orang kaum ini berarti banyak ini. Banyak orang yang Tuhan mereka itu adalah al-amani. Jadi angan-angan tentu angan-angan ya ini kaitannya dengan dunia. Merancang dan merancang ya hal-hal yang kaitannya dengan dunia terus begitu saja. Sampai dikatakan Tuhan mereka itu yaitu. Ya, kalau Tuhan kan berarti yang disembah. Ya. Yang diperjuangkan, kalau orang tuanya Allah itu yang diperjuangkan hukum Allah. Dibela itu hukum Allah. Tapi mereka tidak. Terus menerus mereka, Tuhan mereka itu adalah angan-angan itu hatta kharaju minat dunya, sampai-sampai mereka keluar dari dunia, maksudnya meninggal dunia. Wa ma lahum hasanah. Satu kebaikan pun tidak punya dia. Karena waktunya habis untuk berangan-angan, berandai-andai, merancang hal-hal yang kaitannya dengan dunia. Yaqulu ahaduhum inni uhsinu dhanna bi rabbi wa kadzibah. Seorang di antara para ulama mengatakan, ini masih dikutip oleh Qurtubi, saya ini orang yang selalu husnudzan dengan Tuhan. Seolah-olah indah sekali ya. Dan memang orang supaya senantiasa husnudzan dengan Allah. Lalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi kemudian ada tambahannya nasihatnya itu. Ada orang mengatakan saya selalu bersangka baik dengan Tuhanku. Tapi dikomentari oleh ulama itu wakadzibah. Tapi dia bohong. Mengaku husnudzan dengan Allah. Tapi dusta. Lau ahsanal dzanna la ahsanal amal. Karena kalau orang itu betul-betul husnudzan kepada Allah, pasti amalnya itu akan menjadi baik. Selalu melakukan amal yang baik. Dan kemudian ulama tadi membaca firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 23. Fussilat ayat 23. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah sangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Rob kalian. Husnudzon seolah-olah. Ardakum, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan kalian itu. Artinya menghinakan kalian akhirnya. Fa asbahtum minal khasirin. Maka akhirnya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, jadi memang Qurtubi ini dikenal orang yang sangat banyak bacaannya, dan karena itu banyak sekali tulisannya, karangannya begitu. Ini semua itu kan ungkapan-ungkapan para ulama ini kalau tidak banyak baca itu kan tidak bisa mengutipnya. Kata Sa'id bin Jubair, al-ghurratu billah ayyatamada ar-rajulu bil ma'siyah wa yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Jadi tandanya orang itu ghurrah billah, jadi terbujuk, artinya sangkaan yang tidak sesuai, sangkaan baik pada Allah tapi tidak sesuai. Jadi berharap rahmat Allah, berharap ridho Allah, berharap diselamatkan oleh Allah, tapi ayyatamadar rajulu bil maksiyah. Sementara orang itu terus-menerus melakukan maksiat. Nah, ini enggak cocok, ini enggak sesuai. Tidak sesuai. Ada juga syair ya, ini tambahan saya aja, bukan dari kitab ini. Tarjun najata walam taslik masalikahu
inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kau ingin selamat terjun najah, tapi kau tidak meniti jalan keselamatan. Orang ingin selamat tapi tidak meniti ke jalan keselamatan. Itu seperti apa? Inna safinata la tajri 'alal yabis. Yang sesungguhnya kapal perahu, ya, kapal perahu itu tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Jadi orang yang bersangka baik kepada Allah akan memberikan keselamatan, tapi tidak diikuti dengan amal-amal nyata, amal nyata, hanya wacana, hanya pikiran, itu seperti orang ingin selamat dari banjir dan seterusnya, tapi kemudian tidak meniti jalan keselamatan itu. Itu seperti orang yang seperti kapal perahu tapi di daratan itu. Al-ghurrah billah ayatama darrajul wa yatamanna 'ala Allah al-maghfirah. Sementara dia berharap-harap mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak nyambung, tidak connect itu. Maksiat jalan terus, sering orang mengatakan maksiat jalan terus, ya. Ada lagi istilahnya umroh terus, maksiat terus. Nah, ini kan cocok. Wa qala Baqiyah bin Walid, berkata Baqiyah bin Walid, ini nama-nama ini memang terasa asing ya, karena ini kisah-kisah orang-orang soleh yang bertebaran di berbagai sumber gitu. Kataba Abu Umair As-Suri ila ba'di ikhwanihi. Ada seorang bernama Abu Umair As-Suri menulis surat kepada sebagian saudaranya. Amma ba'du, isi suratnya, fa innaka qad asbahta tu'ammilud dunya bituli umrika wa tatamanna 'ala Allahil amaniya bisu'i fi'lika wa innama tadribu hadidan baridan wassalam. Jadi suratnya intinya tanda sekali, kau ini sekarang telah menjadi orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia sepanjang umurmu. Tapi engkau selalu berharap, ya, 'alallahil amaniyah, ya, selalu berharap ampunan Allah, keselamatan Allah. Bisu'i fi'lika, dengan amalmu yang jelek. Nah, kemudian beliau menggambarkan kondisi orang ini, wa innama tadribu hadidan baridan. Jadi ibaratnya kau memukul besi yang dingin. Itu aja suratnya. Wassalam, selesai. Jadi sekalian, ini tadi beberapa hal yang terkait dengan bab tentang ingat kematian dan siap-siap untuk menghadapinya. Bab selanjutnya adalah bab yang keempat ini ya. Waktunya tinggal sedikit. Tentang babu ma yuzakkirul mauta wal akhirata wa yuzhid fid dunya. Kalau tadi terkait dengan bab tentang ingat kematiannya sendiri dan persiapannya, tapi ini lebih rinci lagi di sini. Lebih rinci lagi, yaitu bab tentang hal-hal yang bisa mengingat kematian. Hal-hal yang bisa mengingat tentang akhirat, dan bab tentang ma yuzhidu fid dunya, menjadikan orang itu zuhud di dunia. Ini zuhud di dunia ini juga sering orang salah pemahaman. Jadi az-zuhdu itu amat tamplik.
Jadi zuhud itu adalah dari sesuatu yang dia itu memiliki. Jadi berarti zuhud itu tidak identik dengan miskin. Jadi dunia banyak di tangannya, tapi dia tidak atau dalam istilah yang lain, dunia itu tidak di tangan tapi di hati. Oh maaf, keliru ya. Dunia itu tidak di hati tapi di tangan. Nah, kalau di hati itu sulit keluarnya, ya kan? Sulit keluarnya kalau di hati. Kalau di tangan ya mudah aja keluar. Nah, jadi kembali kepada asalnya tadi, kalau orang itu senantiasa ingat kematian, maka dia akan zuhud di dunia. Artinya dunia yang dimiliki ini semuanya diarahkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau orang memang tidak punya, ya asalnya tidak bisa zuhud. Dia mau zuhud pakai apa? Dia tidak punya. Jadi dia seorang itu punya, kemudian dia akan berpeluang besar untuk bisa berzuhud. Nah, tentang bab ini nanti sesampainya berapa yang bisa kita sampaikan. Dimulai dari hadis, kalau ini hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Zara Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu faqala ista'dzantu rabbi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li fazurul qubura fa innaha tuzakkiru al-maut. Jadi Rasulullah bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan, ini asalnya hadis fi'li ya, hadis yang menceritakan tentang perbuatan Rasul. Jadi hadis itu ada qauli, ada ucapan, memang Rasulullah bersabda, ada fi'li, perbuatan Rasul yang diungkapkan oleh sahabat, ada juga hadis yang berupa takrir, penetapan dari Rasulullah. Rasulullah membenarkan sebuah perbuatan. Nah di sini fi'li diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, suatu saat Nabi SAW ziarah ke kubur ibunya. Jadi ziarah itu artinya berkunjung. Gitu. Jadi ziarah tidak selalu identik dengan ziarah kubur. Salah satu ziarah itu ziarah kubur. Kita pergi ke saudara kita itu juga ziarah juga. Jadi sering kalau di dalam bahasa Indonesia kalau sudah ziarah sering arahnya kepada ziarah kubur, tidak selalu. Tapi di sini memang ziarah kubur. Nabi SAW suatu saat ziarah kubur ibunya, menziarahi kuburan ibunya. Kemudian Nabi menangis dan menjadikan orang sekelilingnya semua menangis. Nabi menangis, semuanya ikut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, saya pernah minta izin kepada Tuhanku untuk meminta ampun kepada ibuku, tapi Tuhan Allah tidak mengizinkan kepada. Dan kemudian saya minta izin kepada Allah, kepada Tuhanku, untuk mengunjungi, untuk menziarahi kuburnya. Maka kemudian Allah mengizinkan diriku untuk menziarahi kuburnya. Diteruskan kemudian, fazurul kubura, maka berkunjunglah ke kuburan. Ziarahlah kubur, datanglah ke kuburan. Kenapa? Untuk apa? Nah, ini harus dipertegas ya, harus jelas. Kuburan itu untuk apa? Fa innaha tuzakkirul al-maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Inti dari ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam bab jenazah. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, perawinya adalah Imam Muslim. An Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW qala. Nah ini hadis qauli, hadis perkataan Rasul.
yang meriwayatkan Ibnu Mas'ud pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Jadi semangatnya bersama dengan hadis yang tadi, redaksinya beda antara yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ya, karena dulu Islam masih awal-awal, masih lemah, ya, keimanan orang-orang itu masih labil, masih lemah. Nanti kalau dilakukan bisa merusak keimanan. Maka Rasulullah mengatakan, dulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Nah, maka sekarang ziarahlah kubur. Datanglah ke kuburan. Untuk apa? Ini untuk apa ini yang selalu kita harus tekankan. Karena tidak sedikit ya orang ziarah kubur tapi untuk tujuan-tujuan yang lain. Bahkan kuburan-kuburan tertentu itu sangat laris gitu kan. Sangat banyak yang datang apalagi dalam momentum tertentu ya. Nah, tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Fa innaha tuzahidu fid dunya, menjadikan kau zuhud di dunia, tidak terlalu mencintai dunia tidak di dalam hatinya, wa tuzakkirul akhirah, dan mengingatkan akhirat. Kalau tadi yang Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau hadis yang kedua ini yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh banyak perawi, ada Ibnu Majah, ada Hakim, ada Baihaqi, dan yang lain-lain. Baik Bapak sekalian, mungkin sementara sampai itu dulu. Ini baru di awal dari bab keempat, yaitu hal-hal yang bisa menjadikan kita ingat mati, hal-hal yang menjadikan kita ingat akhirat, dan menjadikan zuhud dunia, yaitu salah satunya adalah ziyaratul kubur, yaitu ziarah kubur. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rezeki kepada kita, senantiasa ingat kematian, dan kemudian kita segera bertobat, ya, kemudian meninggalkan maksiat, dan menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.